Ribuan masyarakat dari berbagai komunitas yang ada di Legian, Jumat 5 April 2024, menggelar aksi bersih-bersih Pantai Legian. Kegiatan yang dikoordinir tokoh Legian Iwayan Puspanegara ini melibatkan berbagai kalangan, seperti pihak hotel, pedagang pantai, beberapa usaha serta lembaga masyarakat, DLHK Badung, dan lainnya. Ribuan masyarakat ini menyebar menyasar sampah kiriman yang menumpuk di sepanjang pantai berpasir putih ini. Ditemui di sela-sela aksi bersih-bersih, caleg yang baru terpilih sebagai anggota Dewan Badung ini memaparkan kegiatan bersih-bersih pantai ini sudah menjadi program sejak dirinya aktif di Ketua LPM Legian. Terlebih di musim angin barat sekitar bulan Desember sampai Februari, sampah di seputaran Pantai Legian cukup banyak yang merupakan sampah kiriman. Menyikapi hal ini perlu ada kepedulian dari masyarakat agar pantai bersih dari sampah, terutama sampah plastik. Dia tidak memungkiri walaupun Legian terkenal dengan pantainya yang indah, tetapi terkadang masih ada wisatawan yang mengeluhkan dengan adanya banyak sampah, terutama pada saat musim angin barat ini, di mana sampah terbawa oleh air laut dan terdampar di sekitar pantai. Itu juga menjadi perhatian wisatawan dan mempublikasikan ke media sosial, karena apa yang dilihat tidak sesuai dengan yang diharapkan wisatawan. Oleh karena itu dirinya merasa terketuk sebagai warga masyarakat dan memiliki tanggung jawab dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan. Sembari menambahkan secara pribadi dirinya memang konsisten dan sangat concern dengan lingkungan dan kebetulan basicnya dari pertanian. Karenanya diharapkan minimal bisa melakukan langkah kecil mulai dari diri kita untuk menjaga lingkungan, terutama di wilayah pantai yang menjadi destinasi wisata di Legian. Selain itu, pihaknya juga mengajak para pelaku usaha di sekitaran wilayah Desa Adat Legian. Dirinya berkeyakinan bahwa sekecil apapun yang dilakukan dalam upaya kebersihan lingkungan akan menjadi kebermanfaatan besar, karena di sana letak pengabdian kita kepada lingkungan. Melalui kegiatan ini juga kami harapkan dapat memotivasi masyarakat sekitar pantai agar turut peduli dengan kebersihan pantai secara berkelanjutan. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan dalam kegiatan ini juga diikuti oleh wisatawan yang ada di seputaran Pantai Legian, ungkapnya. Saya secara pribadi sangat concern dengan lingkungan dan juga karena basic saya adalah di pertanian gitu. Jadi saya berharap bahwa lingkungan kita minimal kita bisa melakukan langkah kecil dari diri kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama pantai sebagai destinasi primadona kita. Nah, oleh karena itu hari ini yang kita ajak untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih ini dan akan berkelanjutan adalah pertama para pelaku usaha yang ada di wilayah Kelurahan Legian. Yang kedua adalah para stakeholders lainnya seperti ya termasuk Bumi Kita, kemudian para Gojek online dan seterusnya. Mereka semua hadir. Hari ini kurang lebih dari 1.000 orang bisa kita libatkan untuk bersama-sama membersihkan pantai ini dari sampah pantai. Dan saya berkeyakinan bahwa sekecil apapun yang kita lakukan dalam upaya kebersihan ini akan menjadi sebuah kemanfaatan yang besar karena disitulah letak dari sebuah pengabdian kita kepada lingkungan gitu. Ya, jadi inti dari kegiatan ini juga kita ingin memotivasi masyarakat sekitar agar mereka turut terpanggil hatinya dalam membersihkan pantai secara berkelanjutan. Karena yang wajib melakukan bersih-bersih ini kan diri kita sendiri, kemudian termasuk wisatawannya. Hari ini pun ada beberapa wisatawan yang ikut dan itu menunjukkan bahwa kepedulian ini akan muncul ketika ada stimulus gitu ya. Dan kami berkeyakinan kegiatan ini selain akan berlangsung secara terus-menerus, juga kami akan isi dengan acara edukasi-edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan peraturan daerah tentang sampah sekali pakai ini, atau timbulan sampah sekali pakai, dan juga bagaimana mereka bisa memperlakukan sampah secara arif dan bijaksana. Karena kita tahu kondisi Badung saat ini kita masih bermasalah dengan sampah, bukan hanya di pantai tetapi di daratan juga. Ini yang saya berharap nanti kelak kemudian jika kita ikut dalam pemerintahan, disitulah kita akan berharap pemerintah fokus dalam penanganan persampahan di wilayah Kabupaten Badung. Kedepan juga akan dilaksanakan program-program edukasi yang berkaitan dengan peraturan daerah terkait penanganan sampah. Seperti diketahui, Badung masih punya masalah terkait penanganan sampah, bukan hanya di wilayah pantai, tetapi juga di wilayah darat. Yang jelas saya secara pribadi karena juga menjadi calon anggota legislatif gitu, maka secara perspektif pribadi saya
saya ingin menata pariwisata Kuta menjadi lebih maju. Penataan itu harus dimulai dari diri kita dan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita hanya menata hanya dalam bentuk retorika akan sulit. Oleh karena itu, saya harus bisa melihat, mendengar, merasakan apa yang terjadi di bawah, dan karena memang itu habit saya memang punya hobi dekat dengan masyarakat dan biasa berafiliatif dengan lingkungan, sehingga kita bisa rumuskan hal-hal solutif berkaitan dengan upaya terutama mengenai sampah, lingkungan, dan seterusnya dalam upaya untuk menjaga destinasi kita tetap menarik buat wisatawan. Jumlah sampah yang datang itu melebihi dari kemampuan kita untuk menanggulanginya, baik dengan secara teknologi maupun manual. Karena apa? Ini sampah berjuta-juta ton di tengah laut, kemudian dia menepi, dan ini kalau dihitung dengan truk saja, sehari biasanya lebih dari 175 truk. Bayangkan itu nggak sulit rasanya. Oleh karena itu perlu kita rumuskan hal-hal yang menyangkut teknologi, kemudian menyangkut sikap masyarakat, kemudian menyangkut peran serta semua pihak. Nah, oleh karena itulah kita ingin fokus di pemerintah Kabupaten Badung nanti berkaitan dengan sampah kiriman ini agar ada tata cara dan mekanisme yang bisa memberikan solusi dalam upaya untuk mengatasi sampah kiriman ini. Tokoh Legian ini menambahkan apabila saatnya nanti sudah bisa terlibat di pemerintahan, akan mendorong pemerintah khususnya di Badung untuk fokus menangani masalah sampah. Hal ini juga sejalan dengan visi misi dirinya pada saat kampanye menjadi calon anggota DPR di Badung, yakni menata pariwisata Badung lebih maju. Maka harus ada hal-hal yang bisa dirumuskan dan bersifat solutif berkaitan dengan kebersihan lingkungan terutama di wilayah pantai yang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Badung.